Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Vicky Indra Kusumawati dari kelompok 7 dan saya akan melakukan presentasi susulan berjudul Perbandingan Sistem CRISPR-Cas yang meliputi CRISPR-Cas9, Cas12, dan juga Cas13 dalam biosensor untuk deteksi HPV. Oke, yang pertama ada di latar belakang nih. HPV atau Human Papilloma Virus, terutama HPV 16 dan juga HPV 18, merupakan penyebab kanker organ reproduksi, terutama kanker serviks. Pada kasus global, di tahun 2019 kurang lebih 620.000 kasus kanker pada perempuan dan 70.000 kasus pada laki-laki akibat infeksi HPV. Kemudian di tahun 2022, kurang lebih dari 660.000 kasus baru kanker serviks dengan 350.000 kematian, terutama di negara berkembang. Metode deteksi konvensional, yaitu ada pap smear, IVA, dan juga PCR, ini masih memiliki banyak keterbatasan seperti sensitivitas yang bervariasi, kemudian waktu pengerjaan yang relatif lama, kemudian biayanya juga cukup tinggi. Nah, CRISPR-Cas hadir merupakan sebagai teknologi diagnostik molekuler yang menggunakan guide RNA atau gRNA untuk mengenali DNA atau RNA HPV secara spesifik. Kemudian, enzim Cas menghasilkan sinyal deteksi ketika target teridentifikasi. Keunggulan CRISPR-Cas dibandingkan metode konvensional, yang pertama, deteksinya lebih cepat karena hanya memerlukan waktu sekitar 30-60 menit. Kemudian sensitivitas dan spesifisitasnya lebih tinggi, serta biaya yang lebih rendah, tidak memerlukan instrumen laboratorium yang kompleks, serta tidak memerlukan instrumen serta berpotensi digunakan sebagai point of care testing atau POC untuk mendukung screening kanker serviks. Oke, yang selanjutnya prinsip pengenalan target oleh cRNA atau sgRNA. Guide RNA itu tuh ada cRNA atau sgRNA, merupakan komponen utama yang berfungsi mengenali sekuensi target HPV secara spesifik melalui pasangan basa yang komplementer. Guide RNA membentuk kompleks dengan protein Cas, kemudian mencari target DNA ataupun RNA yang sesuai. Kecocokan sekuen target akan mengaktifkan protein Cas untuk memotong asam nukleat target, sedangkan mismatch dapat menurunkan efisiensi deteksi. Jika target sesuai, maka protein Cas akan aktif dan memotong target tersebut. Oleh karena itu, desain guide RNA yang tepat berperan penting dalam meningkatkan sensitivitas dan spesifisitas biosensor CRISPR. Kemudian masuk ke mekanisme Cas9, Cas12, dan Cas13 dalam mengenali DNA atau RNA HPV. Yang pertama di Cas9. Cas9 ini mengenali DNA untai ganda atau double strand DNA dengan bantuan sgRNA dan memotong DNA target melalui domain HNH dan RUVC. Kemudian Cas12 mengenali DNA menggunakan cRNA, kemudian melakukan pemotongan target dengan sistem cis cleavage dan mengaktifkan transcleavage terhadap ssDNA reporter. Kemudian ada Cas13 yang bekerja khusus pada rantai tunggal RNA atau disebut single strand RNA ya. Kemudian mengaktifkan domain HEPN untuk untuk memotong RNA target serta molekul reporter RNA di sekitarnya. Nah, perbedaan target molekul dan mekanisme aktivasi ini tuh nanti menentukan pemanfaatan masing-masing sistem CRISPR dalam biosensor. Nanti akan dibahas juga. Kemudian sekarang masuk ke perbedaan aktivitas cis cleavage dan juga trans cleavage nih. Yang pertama, untuk cis cleavage, ini tuh pemotongannya dilakukan langsung pada DNA atau RNA target yang dikenali oleh kompleks CRISPR-Cas. Sementara untuk trans cleavage, ini tuh pemotongan molekul reporternya secara berulang setelah protein Cas aktif, sehingga menghasilkan amplifikasi deteksi sinyal. Aktivitas transcleavage ini sangat penting karena menghasilkan amplifikasi sinyal sehingga biosensor ini nanti menjadi lebih sensitif. Kemudian lanjut ke mekanisme kerja CRISPR-Cas9. Nah, untuk Cas9 ini tuh kan mengenali DNA untai ganda dengan bantuan single guide RNA. Kemudian pengenalannya ini diawali dengan identifikasi prostospecer adjacent motif atau PAM, kemudian sgRNA ini berikatan dengan sekuens DNA yang komplementer. Nah, kemudian domain HNH dan RUVC memotong kedua untai DNA atau double strand break. Kemudian Cas9 hanya memiliki aktivitas cis cleavage aja, sehingga berfungsi sebagai elemen biorekognisi dengan spesifitas tinggi.
Tetapi pada Cas9 ini tuh masih diperlukan proses amplifikasi PCR. Selanjutnya ini di sini ada mekanisme kerja CRISPR-Cas12, yang dimana Cas12 ini menggunakan cRNA untuk mengenali target. Setelah target dikenali, nanti Cas12 melakukan cis cleavage, kemudian mengaktifkan trans cleavage terhadap molekul reporter. Pemotongan reporter menghasilkan sinyal fluoresensi yang dapat dideteksi. Karena adanya trans cleavage, Cas12 ini meningkatkan sensitivitas biosensornya juga. Kemudian di sini lanjut ada mekanisme kerja Cas13 ya. Pada Cas13 kan dia hanya bekerja pada rantai untai RNA untai tunggalnya aja. Setelah mengenali RNA, target menggunakan cRNA, kemudian Cas13 mengaktifkan domain HEPN yang memotong RNA target dan molekul reporter. Sistem ini tuh cocok banget digunakan untuk mendeteksi RNA virus maupun mRNA E6 dan E7 HPV yang menunjukkan infeksi aktif. Kemudian di sini ada target molekul HPV. Ini tuh target molekul yang dideteksinya ya, kan bisa DNA atau RNA. Nah, yang pertama di sini ada target DNA HPV. Digunakan pada sistem Cas9 dan juga Cas12. Target utamanya ini meliputi ini nih L1, kemudian di sini ada E6 dan juga E7. Gen L1 digunakan untuk identifikasi dan genotyping HPV, sementara gen E6 dan E7 ini merupakan target utama HPV resiko tinggi karena berperan dalam proses onkogenesis. Kemudian yang menggunakan RNA sebagai targetnya itu yaitu sistem Cas13, yang dimana targetnya ini merupakan E6, mRNA E6 dan mRNA E7 yang mencerminkan aktivitas transkripsi virus sehingga dapat menggambarkan infeksi yang sedang aktif. Perbedaannya adalah DNA menunjukkan keberadaan virus, sementara RNA menunjukkan aktivitas biologis atau infeksi yang sedang berlangsung. Kita lanjut lagi, di sini ada perbandingan pemanfaatan Cas9, Cas12, dan Cas13. Nah, pada slide ini tuh merangkum penggunaan masing-masing protein Cas. Cas9 lebih banyak digunakan untuk genotyping HPV. Dengan platform yang digunakan itu ada CARP, CT-PCR juga. Keunggulannya spesifitasnya tinggi untuk genotyping. Kemudian di Cas12 digunakan pada platform DetectR dan juga LFA atau lateral flow assay karena sensitivitasnya ini yang tinggi. Karena dia menggunakan sistem transcleavage. Kemudian di Cas13 ini targetnya RNA. Platform yang digunakannya bisa Sherlock dan juga CRISPR-D. Keunggulannya ini deteksi aktivitas infeksi dan multiplex detection. Lanjut lagi di sini ada pemanfaatan CRISPR-Cas9 dalam biosensor HPV. Cas9 banyak digunakan sebagai elemen biorekognisi karena mampu mengenali DNA yang sangat spesifik. Nah, sistem ini banyak digunakan untuk proses genotyping HPV, terutama dalam membedakan genotipe yang memiliki perbedaan sekuens nukleotida. Platform yang umum digunakan itu CARP dan juga CT-PCR atau CRISPR Typing PCR. Kedua metode tersebut ini mengkombinasikan pengenalan target oleh Cas9 dengan proses amplifikasi PCR sehingga menghasilkan deteksi DNA HPV yang akurat. Namun karena Cas9 ini tidak memiliki aktivitas transcleavage, sistem ini masih memerlukan tahapan amplifikasi tambahan gitu. Kemudian di sini ada pemanfaatan CRISPR-Cas12 dalam biosensor HPV. Nah, pada Cas12 ini merupakan protein CRISPR yang paling banyak dikembangkan nih dalam biosensor HPV karena memiliki aktivitas transcleavage. Setelah DNA target yang dikenali, Cas12 akan memotong reporter secara berulang. Jadi pemotongannya ini di sini dilakukan secara berulang sehingga menghasilkan amplifikasi sinyal yang dapat meningkatkan sensitivitas deteksi. Nah, pemanfaatan Cas12 ini banyak diterapkan pada platform DetectR, biosensor elektrokimia, LFA juga. Kombinasi tersebut memungkinkan deteksi HPV dilakukan dengan cepat, sensitif, dan berpotensi diterapkan pada point of care testing, kayak gitu. Lanjut di sini ada pemanfaatan CRISPR-Cas13. Nah, Cas13 digunakan untuk mendeteksi RNA HPV, khususnya itu mRNA E6 dan juga E7. Dengan demikian, Cas13 nggak hanya mendeteksi keberadaan virus, tetapi juga menunjukkan adanya aktivitas infeksi. Platform Sherlock menjadi salah satu contoh penerapan Cas13 yang memiliki sensitivitasnya tinggi nih.
Oh ya, selain itu juga pada Cas-13, ini tuh mampu mendeteksi RNA dengan sensitivitas tinggi serta mendukung multiplex detection ya teman-teman ya, sehingga beberapa target dapat dianalisis secara bersamaan dalam satu pemeriksaan, jadi mempersingkat waktu juga. Kita lanjut lagi ke yang selanjutnya. Di sini ada perbandingan kinerjanya. Di sini berdasarkan tabel yang sudah dibuat, Cas-12 memiliki sensitivitas tertinggi nih teman-teman. Dan waktu analisis paling singkat yaitu sekitar 20-60 menit. Kemudian Cas-13 juga memiliki sensitivitas yang sangat tinggi, serta mampu mendeteksi RNA. Sedangkan Cas-9 ini keunggulannya pada spesifisitas, namun membutuhkan waktu analisis yang lebih lama karena masih bergantung pada analisis PCR teman-teman ya, kayak gitu. Kemudian keunggulan masing-masing sistem CRISPR-Cas. Nah, secara umum untuk Cas9 ini tuh unggul untuk identifikasi genotipe HPV. Namun kekurangannya masih bergantung pada PCR ya, sehingga waktu untuk analisisnya ini lebih lama. Kemudian CRISPR-Cas12 ini tuh sensitivitas tertinggi karena aktivitas collateral cleavage-nya. LOD-nya juga sangat rendah hingga attomolar atau 1 kopi DNA. Waktu analisisnya juga terhitung sangat cepat, yaitu sekitar 20-60 menit. Kemudian mendukung adanya multiplex detection. Kemudian paling potensial untuk aplikasi POCT. Kemudian untuk CRISPR-Cas13 ini tuh unggul dalam mendeteksi RNA sehingga dapat menggambarkan infeksi HPV yang aktif. Untuk Cas13 juga berpotensi dikembangkan sebagai POCT. Kemudian di sini ada tabel yang dimana tabel ini tuh merangkum seluruh karakteristik ketiga sistem yang tadi sudah saya jelaskan. Apabila fokusnya pada genotyping, Cas9 merupakan pilihan yang tepat. Jika diperlukan deteksi yang cepat dan sensitif, Cas12 udah pasti lebih unggul. Nah, kalau misalnya untuk infeksi virus, mengetahui aktivitas infeksi virus, Cas13 menjadi pilihan terbaik nih karena dia mendeteksi RNA. Lanjut lagi, di sini ada keterbatasan. Keterbatasan CRISPR-Cas9, Cas12, serta Cas13. Pada Cas9, dia tidak memiliki collateral cleavage atau transcleavage, masih memerlukan PCR, serta masih memerlukan PAM. Dampak terhadap biosensornya ini prosedur lebih kompleks dan kurang praktis untuk POCT. Sehingga dia ini tidak dijadikan sebagai salah satu yang berpotensi untuk POCT. Kemudian di Cas12 ini masih memerlukan optimasi cRNA, stabilitas reagen, serta amplifikasi isotermal. Dampaknya itu memerlukan pengembangan agar lebih stabil dan mudah diaplikasikan di lapangan. Dan yang Cas13 ini, RNA itu lebih mudah terdegradasi, kemudian memerlukan reverse transcription karena sampelnya berasal dari RNA, kemudian desain cRNA ini lebih kompleks. Sehingga dampaknya ini preparasi udah pasti lebih rumit dibandingkan sistem berbasis DNA. Pengaruh karakteristik CRISPR terhadap aplikasi biosensor HPV. Nah, untuk pengaruhnya ini, seperti yang dijelaskan pada tabel ya teman-teman ya, untuk spesifitasnya, kemudian amplifikasi sinyal, jenis deteksi, aplikasi utama, keunggulan, serta potensinya. Ini sudah dirangkum, kemudian sudah selesai. Terima kasih banyak semuanya. Demikian pemaparan dari saya mengenai perbandingan sistem CRISPR-Cas9, Cas12, dan Cas13 dalam biosensor untuk deteksi HPV. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi yang telah disajikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.